bersama kami di podcast First BD episode 24 bersama saya Sri Nadi dan rekan saya. Halo semua, aku Nanda. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih, yaitu Pak Komi. Bapak bisa memperkenalkan diri dulu? Baik, terima kasih. Saya sudah diundang ke podcast. Nah, nama saya Nyoman Dunia Antara, sering dipanggil Pak Komi. Nah, di sini kehormatan terbesar bagi saya nih diundang ke podcast nih. Nah, nanti kalau ada pertanyaan yang ini boleh ditanyakan. Terima kasih ya, gitu ya. Terima kasih Bapak sudah mau diundang ke podcast kami. Gimana nih kabar Bapak hari ini? Kabar baik ya. Kayak senyumnya cerah lebih baik. Ini podcasternya gimana? Baik. Baik Sekali Bapak. Baik. Terima kasih Bapak. Oke. Saya ada satu pertanyaan buat Bapak. Ya. Bisa ceritakan sedikit awal mula dari bisnis yang Bapak gabungin? Oke, nah sebelum saya cerita ke sana, saya mau sampaikan dulu. Nah, kebetulan keluarga saya bergerak di bidang akomodasi, penyediaan tempat menginap. Homestay ya? Homestay ya tempatnya, betul. Atau kalau boleh sebut namanya Hibiscus Cottage sekarang. Tapi perjalanannya masih panjang. Saya ceritakan dari awal ya, awal mulai. Ini cerita yang kembali saya ceritakan sih sebenarnya. Kalau saya nggak mengalami pada masa itu, tapi kakek dan bapak saya nyeritakan hal ini, jadi itu menjadi motivasi juga. Nah, juga biar jadi motivasi buat anak-anak juga, terutama yang bisnis digital ini biar maju juga secara digital terhadap akomodasi. Yang pertama, akomodasi ini dulu katanya kakek yang punya, tapi nggak ada nama. Oh, Belum ada nama sama sekali. Nah, pada masa itu kita ketemunya sama customer atau wisatawan mancanegara dengan cara ketemunya di pasar, ketemunya di terminal. Sudah ketemu secara langsung. Ketemunya kita harus ke pasar, kita harus ke terminal. Dengan cara apa? Dengan cara bawa diri ke sana, menawarkan. Mau nginep di saya, mau nginep di saya. Nah, itu yang terjadi. Dengan harga yang saat itu masih terjangkau murah ya? Pada saat itu saya diceritakan harganya dari Rp1.500 Wow. sampai Rp3.500. Berarti itu diperkirakan itu di tahun 1980 mungkin ya? Mungkin kurang dari Kurang dari ya, itu. mungkin sekitar 1978-an lah ke atas gitu. Wow, sangat lama sekali itu umurnya ya. Ya. Kemudian setelah itu proses juga panjang. Ketemunya seperti itu, di terminal kah, di pasar kah, di keramaian kah gitu. Kemudian pas waktu proses kita dapat, dia setuju, kayak negosiasi. Kamu mau nginep di saya? Oke, ikut saya. Nah, hebatnya di sana wisatawan ini bisa percaya ke kita. Itu kan sebuah gimana ya, marketing yang pada masa itu belum ada ilmunya mungkin ya, orang ngalir aja. Itu wisatawan mau ikut, akhirnya nginep menuju ke tempat kami. Nah, di tempat kami juga pada masa itu air kan nggak seperti sekarang. Kebayang nggak? Iya, Susahnya pada masa itu ya, nenek atau kakek, bapak atau ibu saya itu harus ke sungai ngambil air untuk memenuhi bak yang ditinggali oleh tamu. Nah, karena kita nggak ada air, PDAM nggak ada, belum masuk dan lain sebagainya pada masa itu ya. Kemudian ketika dia minta air hangat, kita harus siapin air hangat dulu. Penuh perjuangan sekali. Iya, siapin air hangat. Pada masa itu kompor minyak tanah terbatas, minyak tanah loh, bukan gas. Jadi kita pakai kayu dibakar, bikinnya pakai kayu bakar. Jadi proses itu panjang. Nah, setelah itu kita makanan apa yang kita punya itu yang kita sajikan. Dia mau apa aja kita sajikan. Apa sih yang buat Bapak menginspirasi mau lanjutin usaha dari kakek atau Bapak? Oke. Inspirasi sebetulnya ya, kalau mau cerita flashback itu cerita dari bapak. Bapak punya akomodasi juga, paman juga punya akhirnya, paman lagi dua punya juga akhirnya.
karena pecah dari kakek cuma satu nih, belum ada nama. Nah, yang menginspirasi saya sebenarnya jujur waktu SD, SMP, SMA saya nggak peduli dengan hal itu sama sekali. Ngobrol dengan wisatawan tuh saya nggak pernah, bahasa Inggris pun saya nggak pernah pakai pada masa itu. Terus pas saya setelah tamat, pas kuliah juga belum aware ke sana, belum mau ngambil kerjaan itu. Oke, setelah itu saya ceritakan sedikit. Pas, nah kebetulan yang ngelola adalah kakak pertama yang punyanya bapak itu sama ipar. Nah, pertama kali saya diajarkan oleh ipar sama kakak nomor 2 dan kakak pertama. Pakai ini. Apa ini? Nah, basicnya saya kuliah kan udah dapat digital lah sedikit. Oh, aplikasi. Waduh, kok belajarnya sulit nih? Sampai-sampai nih satu paling berkesan. Saya mimpi. Sampai bawa mimpi. Iya, mimpi. Saya disuruh urus namanya aplikasi, boleh disebut di sini ya? Boleh. Oke, namanya booking.com, itu aplikasi. Kalau diinstal di HP namanya Pulse. Saya disuruh belajar itu dulu. Saya mimpinya gini. Katanya ada tamu yang sudah masuk mesen lewat aplikasi, lupa saya approve. Satu lupa approve. Setelah lupa approve, dia datang ke rumah nggak dapat kamar karena kamarnya full, sampai ke bawah mimpi seperti itu. Oke, dari mimpi itu ya, dari mimpi itu jadi menginspirasi saya. Oh, nih saya harus seriusin belajar ini. Nah, akhirnya saya belajar melalui ada YouTube, ada nanya terus, kemudian ada teman saya juga bergeraknya di bidang itu. Oke, saya flashback lagi cerita. Ini teman saya nih, kalau kalian tahu dulu waktu kita SD atau SMP kan diam di jalan nih, sambil ngobrol-ngobrol kecil lah, sambil nunggu main bola, ada bule lewat, kita lari saking takutnya ditanya bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris ya. Iya, takut tanya bahasa Inggris ya, kita jawab apa kan gitu, lari. Tahu teman saya jadi apa sekarang? Jadi bagian reservasi di hotel. Wow, keren banget ya. Setelah jadi bagian reservasi, dia keluar lagi, dia membuat reservasi sendiri juga, dan salah satunya punya saya juga dipromosiin, dan saya belajar juga dari dia cara mempromosikan, dan bahasa Inggrisnya jago. Nah, dari sana juga terinspirasi. Bayangkan, takut ngobrol, akhirnya dia pintar bahasa Inggris. Itu dari pengalaman Bapak, jadinya Bapak terinspirasi untuk mengembangkan bisnis keluarga. Iya, why not? Kenapa hal yang kita takutkan itu menjadi kekuatan kita? Iya benar, saya juga merasa demikian. Pernah. Oke. Hal yang paling tidak kita sukai, paling kita taktik itu sebenarnya senjata kita. Oke. Nah, itu yang dari mimpi ya. Sehingga saya seriusin. Nanti kalau mau di spill, saya tunjukin sedikit. Ada bisnis lain nggak selain Bapak meneruskan bisnis homestay ini? Bapak bisa ceritakan sedikit? Terima kasih. Nah, ini bagus nih. Yang homestay ini kan bukan punya saya sendiri, ini punya turun dari kakek dikembangkan lagi oleh bapak dikembangkan oleh kakak saya datangnya sudah beres semua lah, artinya udah running 80% lah, artinya nggak berdarah-darah lah. Yang berdarah-darah mungkin kakek bapak saya sama kakak-kakak. Kalau saya datangnya udah on gitu. Kalau yang pure bisnis saya punya 2 tuh. Apa itu? Oke, 2. Yang pertama namanya Muda Berkarya, kedua namanya Merdeka Jaya. Oh ya, lupa. Ada lagi 1. Saya punya 3. Duta Abadi. Ya, itu bergerak di bidang ya sales semua. Penjualan alat-alat olahraga, penjualan alat-alat kesehatan, ATK, banyak hal. Cuma elektronik aja belum. Gak apa-apa, masih proses Bapak ya. Oke, itu yang sudah betul 17. Sebelum COVID dibilang tadi. Nah, akhirnya itu juga memberikan income baru juga bagi kami. Ya, income baru ada aja lah yang dari. Kadang-kadang PO itu kan yang enak. Kita belum punya barang, ada yang mau pesan order dan lain sebagainya, baru kita cariin. Nah, kebetulan rekan-rekan yang kita cari, nah kebetulan di alat kesehatan Ipar juga nakes. Jadi dia punya apotek. Jadi kita mainnya ke sana juga. Artinya kan lingkungan ekosistemnya udah ada. Kemudian
ATK dan lain sebagainya, itu juga ipar juga ada punya ATK yang besar, jadi dia melayani banyak hal. Jadi saya ambil barang di sana aja, dan kadang-kadang setelah dijual baru kita bayar kan gitu. Artinya modalnya nggak perlu modal banyak ya, artinya modal kepercayaan dan sebagainya. Kemudian kalau bola basicnya saya tuh, kalau olahraga itu basicnya saya. Kita punya rekanan di Surabaya dan lain sebagainya. Kita punya rekanan di Denpasar juga. Nah, kalau dagang sama dagang kan nanti beda posisi. Dapat di sana. Nah, oke, itu bisnis sampingan yang ada 3 ya tadi ya. Dari 3 branding itu yang bergerak di digital juga. Wow, keren banget loh Pak ya, bisa memiliki banyak bisnis. Nah, saya kelupaan satu nih Pak, Ya. sama bisnis akomodasi sebelumnya. Kenapa Bapak memilih nama tersebut untuk dijadikan nama usaha? Oke, nah tadi itu bagus pertanyaannya tentang nama. Ini yang nama bukan saya yang beri. Kembali flashback ya ke cerita. Ini kakek. Dari kakek itu awalnya ketemu dengan wisatawan, diajak ke rumah, jadi fasilitas kita siapin, kayak air kita masih nggak nyari di sungai. Nah, setiap pagi kan ada vas bunga di atas meja tuh. Pada masa itu udah ada mawar, udah ada ini kan nggak ada. Iya, Untuk bunga itu kan sulit kita cari pada masa itu, nggak seperti sekarang. Pada masa itu apa yang ada di lingkungan itu kita pakai. Nah, kebetulan rumah kakek yang dulu itu kebanyakan ada pohon kamboja. Bukan kamboja ya, kembang sepatu ya. Iya, Oke, sorry, kamboja itu yang ini kembang sepatu. Atau istilah Balinya bunga pucuk ya. Iya, Pak. Bunga pucuk ya. Itu diisi setiap pagi. Setiap pagi diisi, baru sorenya layu, besok paginya sama. Nyarinya di mana ya, di lingkungan sekitar, karena tanaman di rumah banyak itu. Nah, kebetulan yang nginep, saya lupa namanya siapa, kakek bercerita gini, karena tamunya dari Belanda. Dari Belanda. Dari Belanda yang stay di kakek pada masa itu. Kamu udah punya nama rumah tinggal ini, homestay ini udah punya nama? Itu pertanyaan. Nggak ada gitu kakek saya. Nggak ada, ya kita buat-buat aja, jadi nggak ada namanya, jadi nggak ada brandnya sebenarnya gitu. Terus gini aja, ini kamu setiap hari naruh bunga kembang sepatu, gimana kalau namanya, atau bunga kembang sepatu atau pucuk lah kalau bahasa Bali, gimana kalau namanya hibiscus? Hibiscus. Apa itu Pak? Akhirnya hibiscus kembang sepatu. Bahasa Inggris dari kembang sepatu adalah hibiscus. Tulisnya hibiscus, bacanya hibiscus. Hibiscus. Nah, jadi bahasa Inggris dari kembang sepatu adalah hibiscus. Makanya di rumah pertama itu namanya hibiscus. Nah, itu cerita awal mula. Itu saya belum lahir. Mungkin bapak saya masih muda pada masa itu, belum nikah juga mungkin pada masa itu. Jadi kalau ditanya tahun tepatnya berapa tahun itu terjadinya, saya juga nggak diceritakan. Cuma awal mulainya ya itu sekitar 7-8an lah. Nah, itu terkait namanya jadi hibiscus. Nanti kembangan berikutnya. Nah, kenapa namanya jadi hibiscus kutit? Kan pecah-pecah nih, kakek punya satu akomodasi. Akhirnya kita di sana kan kakek nyuruh bapak ikut gabung, artinya ikut melayani paman-paman juga. Akhirnya dengan berkembangnya, jadi di rumah pertama ini paman yang tinggal, kita ke tempat lain bikin usaha baru lagi. Namanya hibiscus 1, hibiscus 2, hibiscus 3. Paman pakai hibiscus 1, paman lagi satu adiknya bapak pakai hibiscus 2, kita pakai hibiscus 3. Nah, dari sana kan kadang-kadang tamu nyari hibiscus juga. Hibiscus ini yang mana? Yang autentik sih yang di timur. Tapi udah jarang dirawat di timur karena kakek udah usia. Terus paman yang pertama geraknya bukan di bidang itu juga, kan agak lambat posisinya. Jadi dia nyari ke rumah yang 3 tempat ini, di 3 tempat yang berbeda. Kita masih di Ubud sih. Awalnya dekat pasar, pindah kita ke dekat SMP namanya Jalan Bisma. Dulu aksesnya masih sulit.
cuma ada jalan gede yang berbentuk batu kapur pada masa itu. Adanya seperti itu. Jadi akhirnya karena brandingnya seperti itu, nanti tantangan saya akan jelaskan. Oke, itu penamaannya dulu deh. Oke. Akan kami tunggu ya apa Iya, siap. kejutan dari Bapak ya. Ya, nanti ada pertanyaan. Ada sih Kak. Apa itu? Boleh nggak sih Bapak ceritain salah satu tantangan terbesar Bapak yang Bapak hadapi di bisnis akomodasi itu? Oke, tantangannya banyak. Pasti nih. Setiap bisnis pasti ada tantangan ini yang membuat kita menjadi lebih baik, bisa berbenah diri. Itu poin pertama. Oke, saya kembali ke cerita tadi tuh, kan hibiscus 1, hibiscus 2, hibiscus 3. Jadi tamunya pada masa itu kan masih manual. Dia nggak punya ID reservasi, dia punya ID pesanan, pokoknya dia tahu nama, nyari tempat itu. Jadi kadang-kadang tamunya yang udah kenal bapak saya nginep di Paman, dia jadi bingung, kok pemiliknya ini bukan ini yang saya maksud gitu. Kadang-kadang punyanya bapak nginep di tempat lain, atau punyanya Paman nginep di kita tuh, karena satu kawasan cuma beda tempat masuk kan gitu. Kadang gitu. Nah itu sehingga ada perubahan nama akhirnya lah gitu. Nah kita nggak jadi pakai hibiscus 3, kita pakai hibiscus cottage. Terus Paman lagi satu yang hibiscus 1 berubah menjadi ala green lagoon sekarang. Kemudian yang adanya bapak lagi satu yang hibiscus 2, dia pakai Bali Moon. Jadi udah jelas jadi. Oh, yang mau nyari apa hibiscus, mau nyari Bali Moon atau nyari green lagoon. Nah itu tantangan terbesarnya di sana. Nah yang namanya bisnis ini ke sana nanti kan cekcoknya ada di sana. Nah syukur paman bagusnya di sana. Oh ya, nginap di sana. Gimana kalau mau pindah silakan. Oke, jadi kan kita satu kawasan. Kalau dia mau pindah ke sana ya oke. Kalau punyanya kita nanti pindah ke sana ya oke, nggak masalah. Jadi pembayaran sisanya di sana, sisanya di sini gitu aja. Saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Makanya enaknya gitu. Kalau satu kawasan. Nah itu tantangannya. Kemudian ada tantangan lain lagi di era modern itu era waktu konvensional. Nah, tantangannya seperti itu karena dia nyari nama masuknya ke tempat lain kan sebenarnya di sana. Terus akhirnya ketika kita full di kanan atau full di kiri, kita bisa di sana ada kosong nggak? Kita tahu di sana. Oke, itu yang konvensional dulu. Sekarang ke era modern. Ada yang mau ditanya ke era modern? Perkembangan bisnis dari menawarkan produk atau akomodasi dengan orangnya langsung di pasar atau di terminal sekarang modern. Iya. Mau kalian tahu ya? Boleh tahu. Perkembangan. Kita mau tahu ya. Kita mau tahu banget. Mau tahu banget. Iya. Zaman itu nggak ada WhatsApp, adanya telepon rumah. Ke rumah. Jadi kesulitan komunikasi jadinya. Pak. Bener. Tapi orang pada masa itu bisa loh jalanin bisnis, hebat kan? Oh, iya, hebat banget. Hebat banget. Padahal kita nggak tahu tamunya siapa, kita nggak tahu, kecuali dia udah berkali-kali ke sini ya beda lagi. Ya. Nah, kalian ada pertanyaan nggak dari tim kami nih? Apa sih pengalaman unik Bapak di dalam bidang bisnis ini? Nah, bagus sekali. Pengalaman unik Bapak ya, apa itu Pak? Oke, terima kasih tim podcast. Itu di belakang layar nih pertanyaannya tajam nih, pengalaman unik ini nih. Ini saya mau share dulu. Ternyata digital itu bagus. Ternyata ini saya ketemu pengalaman unik di luar digital. Ada tamu yang nyasar, Waduh, kok bisa wisatawan ya? yang nyasar dalam artian dia memang nggak mesen, nggak, hanya ingin keliling aja nyari-nyari. Itu tamu Jerman ingin keliling, dia pakai sepeda motor, terus pakaiannya kayak orang Indonesia, pakai kemeja kotak-kotak. Unik Dia sekali. tak kira orang Indonesia dulu, baru buka helm dia kok bule, kok orang Jerman. Nah, pengalaman uniknya di sana. Saya komunikasi, dia kesulitan berbahasa Inggris. Akhirnya saya pelan-pelan nanya, mau nyari apa? Saya mau tinggal nyari rumah. Nginep dia di saya 3 hari, tapi terus nambah. Akhirnya stay di saya udah 2 tahun, tapi kadang-kadang 6 bulan balik ke negaranya, kemudian
6 bulan lagi stay di kita. Itu totalnya udah 2 tahun bolak balik ke kita. Nah itu pengalaman uniknya di saya. Dari yang tidak disengaja Iya. menjadi pelanggan jatuhnya Iya, Pak ya. jadinya pelanggan tetap dia. Bagus sekali ya. Nah itu pengalaman uniknya. Unik. Padahal era digital kok masih yang konvensional kita rasakan lagi. Iya gitu. benar. Iya. Nggak terduga sekali. Iya benar, nggak terduga sama sekali itu datang tiba-tiba. Oke. Nanda ada pertanyaan lagi? Ada satu lagi. Iya siap. Apa sih pesan dan kesan Bapak diundang di podcast Bisnis Bidang? Oke, pesan dan kesan. Pesan dulu ya. Kesannya belakang. Iya. Siap. Pesan dulu. Nah, saya framein aja. Nah ini kan kita berbicara digital ya. Nah kalian ada bisa tangkap nggak dari pergerakan konvensional sampai digital sekarang? Saya bergerak di bidang akomodasi. Iya. Ada perubahan. Perubahan luar biasa kan. Nah dari dulu ketemunya di terminal, sekarang ketemunya lewat HP, Iya. melalui aplikasi. Perasaan saya apalagi bisnis digital. Nah, digital ini yang menghubungkan kita dengan orang-orang yang tidak di negara kita dan di negara lain. Oke, singkatnya dulu kalau tamu mau pesan dia harus ditawari dulu, ketemu di pasar, dibawa ke rumah, lihat. Kalau sekarang dengan dia diam di negaranya, udah bisa lihat lewat HP di aplikasi. Jadi saya pakainya, saya sebut aja booking.com. Dia mau pesan kamar yang mana? Dia udah bisa lihat tuh, gambarnya kelihatan, toiletnya kelihatan, kebunnya kelihatan, tempat breakfastnya kelihatan, suasana sekitarnya kelihatan. Kalau dia mau pesan, dia pesan langsung. Nah, seperti ini pergerakannya. Iya, sudah benar-benar maju sekarang ya. Iya, benar-benar maju eranya itu. Nah, pesan saya terhadap anak-anak di didik, kalau bisa kalian bangun branding seperti itu. Kalau bisa. Nah, contohnya gini. Pergeseran dari konvensional ke modern, dulu gak ada yang mau pakai aplikasi, sama sekali gak ada. Kenapa? Gak ada yang percaya. Nanti uangnya gimana? Terus tamunya, stay-nya gimana? Datang apa enggak? Terus apakah benar uangnya masuk apa enggak nanti setelah dibayarkan ke aplikasi atau dia bayar di kita nanti bentuknya seperti apa? Pada masa itu, nah kebetulan dikelola oleh kakak saya yang pertama sama ipar. Pada masa itu bukan kita yang menawarkan diri ke booking.com. Booking.com nggak punya jualan waktu itu. Jadi kita ditawarin mau ikut join dengan kita ada di platform ini. Jadi seperti itu kisahnya Pak. Iya, akhirnya booking.com menawarkan kita untuk gabung ke dia sebagai barang jualan gitu. Jadi masuklah nama kita di webnya dia, masuk namanya kita di aplikasinya dia. Nah, karena kita udah punya nama juga. Karena di Jerman namanya ada buku Loli Planet, itu dibikin oleh Stephen Lusser. Itu nama hibiscus itu udah ada. Jadi itu ditempel di sana, kemudian berjalanlah seperti sekarang. Sekarang orang kalau mau buka bisnis ke booking.com, bukan dia yang datang sekarang, kita yang datang ke booking.com untuk buka itu. Jadi dia udah punya value, udah punya daya jual ini aplikasi. Sudah menjadi lebih gampang ya. Iya, makanya anak-anak BD mudah-mudahan nanti pesan dari sana kalau kalian mau bikin satu digital yang mengakomodasi banyak orang. Artinya banyak orang bisa melihat ini dan bisa pesan langsung dan finance-nya juga aman dan lain sebagainya. Bisa terhubung dengan digital artinya, tanpa harus ketemu langsung di berbagai negara, everywhere, every time, every day bisa melihat itu. Jadi menghubungkan itu pesan saya. Mudah-mudahan itu anak-anak BD punya satu klik untuk bikin apa itu satu, sehingga itu menjadi base-nya kalian, menjadi kekuatannya kalian untuk menghubungkan berbagai kondisi. Ya. Keren banget bukan pesan yang diberikan oleh bapaknya. Jadi kita tuh harus memanfaatkan media sosial ya untuk membangun bisnis atau segala macamnya. Apalagi kita anak BD ya. Iya, betul banget Kak. Itu pesannya.
Kalau kesan dari bapaknya diundang ke sini gimana? Nah, saya mau sangat terhormat sekali diundang ke sini. Nah, kebetulan berbagi juga sama anak-anak, berbagi juga sama pemirsanya podcast terkait tentang usaha yang saya punya atau usaha yang saya jalani atau usaha yang sudah turun temurun, yang sudah dijalani. Nah, itu kesannya pertama kali masuk ke sini, anak-anaknya ramah. Kemudian timnya solid, itu teruslah jaga hal-hal seperti ini ya, bangkitkan semangat mudamu agar berkaryanya lebih maju. Oke. Iya. Terima kasih Bapak ya Oke. sudah mau diundang ke podcast kami. Anda bisa Kasih. Nah guys, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Buat bapaknya terima kasih udah mau diundang ke podcast bisnis kita kali ini. Sampai jumpa di podcast bisnis kita selanjutnya. Bye bye.